Di sebuah acara pesta yang mewah, suamiku berdiri membelakangiku. Ia sedang membisikkan kata-kata manis kepada selingkuhannya dalam bahasa Prancis. Dengan diam-diam, aku beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Kepala pelayan kami yang baik hati melihatku, ia tampak terkejut dan berkata, "Nyonya, bukankah Nyonya memiliki gelar doktor sastra Jerman?" Saya yakin Nyonya mengerti semua yang mereka bicarakan tadi. Mendengar ucapan itu, suamiku yang berada tak jauh dari sana mendadak pucat pasi di tempatnya berdiri. "Namaku Isyana. Aku berusia 31 tahun. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Galang Reza. Galang adalah seorang CEO muda yang brilian di sebuah perusahaan terbuka yang sukses. Di mata orang lain, kami bagaikan pasangan yang dijodohkan oleh surga. Dia tampan dan kaya, sementara aku lulusan dari universitas terkemuka. Dari luar, kami terlihat sempurna. Namun, hanya aku yang tahu bahwa kehangatan dalam pernikahan kami sudah lama hilang, bahkan sebelum kami menikah. Dulu, aku menyelesaikan program doktoral di Jerman. Jurusan utamaku adalah sastra Jerman, dan aku juga mengambil sastra Prancis sebagai studi minor. Setelah lulus, aku mendapat kesempatan untuk menjadi dosen di sebuah universitas. Namun, Galang memintaku untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga purna waktu. Alasannya, ia sangat sibuk dengan pekerjaannya dan butuh seseorang yang mengurus rumah. Saat itu, karena aku sangat mencintainya, aku setuju tanpa ragu sedikit pun. Namun, setelah aku berhenti bekerja, sikapnya perlahan-lahan mulai berubah. Ia seolah menganggapku terisolasi dari dunia luar dan kami tidak lagi memiliki topik pembicaraan yang sama. Ia juga sering mengatakan bahwa aku terlalu lugu dan sama sekali tidak bisa membantu pekerjaannya. Malam ini, Galang harus menghadiri sebuah resepsi bisnis yang sangat penting. Ia mengatakan akan ada banyak tokoh besar yang bisa membantu perkembangan perusahaannya. Karena itu, ia memintaku untuk menemaninya. Mulai pukul 3 sore, Bi Inah, asisten rumah tangga kami, mulai membantuku bersiap-siap. Ia memilihkan gaun malam berwarna sampanye dan merias wajahku dengan hati-hati. Ketika Galang pulang dari kantor, ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengerutkan keningnya. "Baju itu terlalu mencolok. Ganti dengan warna yang lebih gelap," ucapnya. Meski merasa sakit hati, aku hanya mengangguk dan masuk ke ruang ganti untuk menukar gaunku dengan gaun malam berwarna hitam. Saat aku keluar, Galang sedang memasang dasinya. Melihatku lagi, ia kembali berkomentar, "Riasanmu terlalu tebal. Ini acara formal. Kenapa kamu berdandan seperti manekin pajangan? Kurangi sedikit." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri agar tidak berdebat. Aku kembali ke kamar mandi, menghapus riasanku, dan merias ulang wajahku. Aku hanya memakai sedikit lipstik dan eyeliner tipis. Saat aku selesai, Galang sudah menunggu di depan pintu dengan ekspresi tidak sabar. "Kenapa lama sekali? Kita bisa terlambat." Ia membukakan pintu mobil dan memberi isyarat agar aku masuk. Aku duduk di dalam mobil tanpa bersuara sementara ia menyalakan mesin dan mulai menyetir. Galang lalu berkata kepadaku, "Isyana, nanti di sana, jangan terlalu banyak bicara, kamu lihat dan dengar saja. Para direktur dan istri-istri mereka itu sulit dihadapi. Jadi jangan bikin masalah atau bicara sembarangan yang bisa membuatku malu. Mengerti?" Aku memalingkan wajahku ke arah jendela dan menjawab pelan, "Ya, aku mengerti." Galang melanjutkan, "Dan kalau ada yang bertanya tentang pekerjaanmu dulu, bilang saja kamu mengurus rumah untukku, jangan sebut-sebut gelar doktoralmu itu. Orang-orang bisa merasa tidak nyaman dan menganggapmu sombong." Hatiku terasa perih. Aku mencengkeram tasku erat-erat. Saat aku belajar di Jerman, aku adalah penerima beasiswa dan fasih berbahasa Jerman maupun Prancis. Namun di mata Galang, semua itu hanyalah alasan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? "Gelar doktorku bukan sesuatu yang memalukan, kan?" Tanyaku tak bisa menahan diri. Galang menatapku sekilas dengan nada kesal. "Sudah kubilang, jangan. Kenapa banyak sekali pertanyaan? Menurutmu apa para direktur itu suka kalau istri mereka lebih pintar dari mereka? Diam sajalah dan jangan jadi beban buatku." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Hatiku terasa sangat berat, seolah tertindih batu besar. Di benaknya, aku hanyalah sebuah pajangan bisu di sisinya. Pajangan yang bahkan tidak punya hak untuk menceritakan masa lalunya sendiri. Setelah lebih dari 30 menit perjalanan, kami akhirnya tiba di tempat resepsi. Sebuah ballroom di Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta. Karpet merah terbentang di pintu masuk dan banyak wartawan yang mengambil foto. Galang memarkir mobil, turun, dan membukakan pintu untukku. Wajahnya kini dihiasi senyum ramah yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Ayo,
Kita masuk, katanya sambil berusaha menggandeng tanganku. Tanpa sadar, aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Tangan Galang tertahan di udara, dan wajahnya sempat menegang sesaat sebelum ia kembali tersenyum. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia berjalan menuju ballroom, dan aku mengikutinya dari belakang. Suasana di dalam sangat meriah. Orang-orang yang mengenakan gaun dan tuxedo mahal berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbincang dengan segelas anggur di tangan. Musik elegan mengalun lembut dan lampu kristal berkelap-kelip. Namun, aku merasa sangat tidak nyaman. Begitu Galang masuk, ia langsung disambut oleh banyak orang. Akhirnya Pak Galang datang juga. Oh, ini rupanya Nyonya Reza. Seorang pria berjas tersenyum sambil mengangguk ke arahku. Galang tersenyum. Bapak terlalu memuji, Pak Darmawan. Ini istri saya, Isyana. Isyana, ini Pak Darmawan. Aku tersenyum dan mengangguk. Selamat malam, Pak Darmawan. Pak Darmawan tersenyum. Nyonya tampak sangat anggun dan tenang. Pak Galang benar-benar beruntung. Galang hanya tersenyum tanpa banyak komentar dan mulai membicarakan urusan bisnis dengan Pak Darmawan. Aku berdiri di sisinya. Sesekali aku mengangkat gelas anggurku dan menyesapnya sedikit. Tak lama kemudian, Siska Lim, sekretaris Galang, menghampiri kami. Siska berusia 25 tahun, penampilannya menarik dengan postur tubuh yang bagus. Ia selalu berada di sisi Galang, cekatan dalam bekerja, dan pandai bergaul. Pak Lesmana sudah menunggu di sebelah sana. Beliau ingin membicarakan proyek kerjasama, kata Siska sambil tersenyum. Ia melirik ke arahku. Namun di balik lirikan itu, ada tatapan meremehkan yang tersembunyi dan hampir tak terlihat. Galang mengangguk, lalu berkata kepadaku, Isyana, kamu bisa berkeliling dulu atau mengambil makanan di sana. Aku akan segera kembali setelah selesai bicara dengan Pak Lesmana. Aku mengangguk. Galang berjalan menuju bagian dalam ballroom bersama Siska. Saat berjalan menjauh, Siska menoleh dan memberiku senyuman kemenangan. Aku menatap punggung mereka dengan firasat buruk. Aku merasa ada yang tidak wajar dari hubungan mereka. Dulu, Bi Inah pernah bercerita bahwa Galang sering lembur hingga larut malam bersama Siska, dan terkadang ia bahkan mengantarnya pulang. Namun, Galang selalu meyakinkanku bahwa itu murni urusan pekerjaan, dan saat itu aku memilih untuk mempercayainya. Namun melihat tatapan Siska tadi, keraguan mulai muncul di benakku. Aku berkeliling sebentar, lalu merasa lapar dan berjalan menuju area prasmanan untuk mengambil makanan. Area itu berada di sudut ballroom, jadi tidak terlalu ramai. Saat aku tiba di sana, aku mendengar dua suara yang sangat familiar, itu suara Galang dan Siska. Dan mereka sedang berbicara dalam bahasa Prancis. Di samping area prasmanan terdapat sebuah teras kecil dengan pintu yang sedikit terbuka. Suara Galang dan Siska berasal dari sana. Aku membeku di tempatku berdiri. Hatiku serasa diremas kuat-kuat. Tanpa sadar, aku menahan napasku. Pertama, terdengar suara manja Siska dalam bahasa Pransis. Sayang, kamu kasar sekali bicaranya pada Isyana tadi. Bagaimana kalau dia curiga? Lalu terdengar suara Galang dengan nada lembut yang belum pernah kudengar sebelumnya. Jangankan bahasa Prancis, bahasa Inggrisnya saja dia belepotan. Aku sudah bilang padanya kalau kamu cuma membantuku mengurus klien dari Prancis, jadi dia tidak akan berpikir macam-macam. Tanganku yang memegang piring bergetar hingga buku-buku jariku memutih. Jadi, karena dia yakin aku tidak akan mengerti, dia berani merayuku dengan berselingkuh, berpegangan tangan, dan berbicara mesra dengan Siska di tengah resepsi ini, bahkan membicarakannya dalam bahasa Prancis. Siska kembali bersuara. Meskipun begitu, aku masih agak khawatir. Tatapannya aneh waktu melihatku tadi. Bagaimana kalau kita ketahuan? Aku ingin bersamamu secara terang-terangan. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu menunggu lama. Suara Galang terdengar sedikit kesal namun tetap berusaha menenangkannya. Setelah kontrak penting dari perusahaan ini selesai dan posisiku aman, aku akan langsung menceraikannya. Saat itu, aku akan menjadikanmu istri sahku. Benarkah? Suara Siska terdengar sangat bahagia. Sayang, jangan bohongi aku ya. Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Kalau pada akhirnya kamu tidak bisa bersamaku, jangan berpikir macam-macam, potong Galang. Kapan aku pernah membohongimu? Tas mewah, perhiasan yang kamu mau, apa ada yang tidak kubelikan? Apartemen mewah di pusat kota Jakarta yang kamu inginkan waktu itu? Sekretarisku sedang memproses sertifikat kepemilikannya. Mendengar kata apartemen mewah, sebuah ingatan melintas di benakku. Bulan lalu, Galang memberitahuku bahwa perusahaannya kehabisan dana dan memintaku untuk meminjamkan uang warisan dari mendiang ibuku. Ia berjanji akan segera mengembalikannya.
Tanpa curiga, kuberikan uang itu padanya. Ternyata, ia menggunakan uang itu untuk membelikan rumah bagi Siska. Kembali terdengar suara gembira Siska. Sayang, kamu memang yang paling baik. Aku tahu kamu yang paling mencintaiku. Tapi bagaimana dengan Isyana? Bukankah mengurus gugatan cerai itu sulit? Apanya yang sulit? Gampang, kata Galang. Dia itu cuma ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Dia bukan siapa-siapa tanpaku. Aku akan memberinya sedikit pesangon. Dia pasti akan tutup mulut dan menandatangani surat cerai itu. Lagi pula, dia itu orang yang sangat menjunjung tinggi martabatnya. Dia tidak mau orang lain tahu kalau dia dicampakkan oleh suaminya. Jadi dia pasti akan memilih untuk menyelesaikannya diam-diam. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, berusaha keras untuk tetap tenang. Martabat. Dia memang sangat mengenalku. Tetapi ada satu hal yang tidak dia ketahui. Hal yang paling penting bagiku bukanlah martabat, melainkan pengkhianatan dan kebohongannya. Aku mengorbankan karierku, menyingkirkan identitasku demi pernikahan ini. Namun ia menganggap pengorbananku sebagai hal sepele dan menginjak-injak harga diriku seperti ini. Percakapan di teras terus berlanjut. Siska membicarakan rencana liburan mereka ke Prancis dan hadiah-hadiah yang akan ia beli untuk keluarganya. Semua obrolan mereka terhubung dengan masa depan mereka, dan setiap kata bagaikan pisau yang menusuk jantungku. Aku berdiri di sana selama hampir 10 menit, mendengarkan percakapan mereka. Ketika percakapan di dalam berhenti dan terdengar langkah kaki, aku segera mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik pilar dekat area prasmanan. Galang dan Siska keluar dari teras. Siska menggandeng lengan Galang dengan senyum kemenangan. Wajah Galang tampak datar, seolah tak terjadi apa-apa. Mereka berjalan ke area prasmanan dan Siska mengambil sepotong kue, lalu menyuapkannya ke mulut Galang dengan suara manja. Sayang, cicipi ini. Enak sekali. Galang membuka mulutnya dan menerima suapan itu. Tanpa sengaja, pandangannya menyapu area prasmanan dan terhenti saat melihatku. Ia mengerutkan kening. Isyana, sedang apa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu berkeliling saja? Aku meletakkan piring di tanganku dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, aku agak lapar, jadi aku mengambil makanan. Kalian sendiri, apa yang kalian bicarakan lama sekali di sana? Mata Galang tampak ragu. Dengan cepat ia berkata, aku cuma bicara dengan Siska soal pekerjaan, soal klien dari Prancis. Ada beberapa detail yang harus dipastikan. Setelah selesai makan, pergilah ke sana dan mengobrol dengan istri Pak Darmawan. Jangan sendirian di sini, kamu terlihat seperti orang yang terasing dari dunia. Siska menyela. Iya, Nyonya Isyana. Jangan salah paham ya. Kami benar-benar hanya membicarakan urusan pekerjaan. Negosiasi dengan klien Prancis ini agak rumit, jadi banyak yang harus kami diskusikan. Aku menatap mereka berdua yang bersekongkol dalam kebohongan dengan begitu cepat. Namun, aku tak merasakan apapun di hatiku, hanya kekonyolan semata. Aku mengangguk dan berkata, baiklah, lanjutkan saja obrolan kalian. Aku akan ke sana. Setelah itu, aku berjalan menuju pintu keluar. Dari belakang, Galang memanggilku. Isyana, mau kemana? Bukankah sudah kubilang mengobrol dengan istri Pak Darmawan? Aku tidak menoleh ataupun menjawab, dan terus berjalan menuju pintu keluar. Saat aku melewati kepala pelayan kami, Pak Joko, ia melihat wajahku yang pucat dan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Nyonya tidak apa-apa? Apakah Nyonya merasa sakit? Aku berhenti dan menatapnya, lalu berkata pelan, aku tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah, jadi aku mau pulang saja. Tolong sampaikan pada Galang, dia tidak perlu menungguku. Pak Joko ragu sejenak lalu berkata, Nyonya, bahaya pulang sendirian larut malam begini. Biar saya beritahu Bapak untuk mengantar Nyonya. Tidak perlu. Aku tidak apa-apa, gelengku. Aku bisa naik taksi, jangan beritahu dia kalau aku pulang. Aku tidak mau dia khawatir. Pak Joko baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi aku sudah berbalik dan melangkah keluar dari ballroom. Udara di luar terasa agak dingin. Hembusan angin malam di wajahku membuat pikiranku semakin jernih. Aku berjalan ke pinggir jalan, menyetop taksi, dan menyebutkan alamat rumah sahabat baikku, Maya. Maya adalah sahabatku sejak kecil. Dia tahu segala hal tentangku, dan sejak awal ia sudah menentang pernikahanku dengan Galang. Dia bilang Galang terlalu egois dan tidak akan pernah menghargai betapa berharganya diriku. Duduk di kursi belakang taksi, memandangi pemandangan kota yang melintas cepat, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Tak ada air mata, tak ada amarah, hanya perasaan lega. Pernikahan selama 3 tahun ini harus berakhir hari ini. Taksi tiba di depan apartemen Maya.
Aku membayar ongkos, turun, dan naik ke atas. Apartemen Maya berada di gedung 7 lantai yang tidak memiliki lift. Namun, aku tidak merasa langkahku berat saat menaiki tangga. Sangat mantap. Begitu sampai di depan pintunya, aku mengetuk. Terdengar suara Maya dari dalam, "Siapa itu?" "Ini aku." Pintu terbuka dan Maya terkejut melihatku. "Isyana, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang mau ke resepsi sama Galang? Dan kenapa bajumu seperti ini?" Aku masuk, melepas sepatu hak tinggiku, dan duduk di sofa. "Aku akan menceraikan Galang." Maya buru-buru menutup pintu dan duduk di sebelahku. "Apa? Brengsek itu berulah lagi? Ceritakan padaku semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Aku menatap Maya dan menceritakan semua yang terjadi di resepsi, percakapan Galang dan Siska dalam bahasa Prancis, serta kenyataan bahwa Galang menggunakan uang warisan ibuku untuk membelikan apartemen bagi Siska. Setelah mendengar semuanya, Maya memukul sofa dengan penuh amarah. "Galang, si brengsek itu benar-benar gila, beraninya dia melakukan itu padamu. Dan perempuan bernama Siska itu benar-benar pelakor licik. Isyana, jangan terlalu bersedih. Laki-laki seperti itu tidak pantas ditangisi. Cerai saja. Itu keputusan yang tepat. Aku mendukungmu." "Aku tidak bersedih," gelengku. "Aku hanya merasa hampa. 3 tahun berakhir seperti ini. Tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Daripada aku mengorbankan diriku dalam pernikahan yang tanpa kehangatan, lebih baik aku keluar sekarang dan memulai hidup baru." Maya menggenggam tanganku erat. "Isyana, aku senang kamu berpikir begitu. Jangan khawatir. Aku akan selalu ada di sisimu. Kalau kamu tidak mau pulang ke rumah itu, tinggallah di sini dulu. Lebih baik kita berdua tinggal bersama daripada kamu hidup bersama sampah." Aku mengangguk. Aku merasakan kehangatan di hatiku. Dengan sahabat seperti Maya di sisiku, apa yang harus kutakutkan? Sementara itu, di acara resepsi, setelah selesai berbicara dengan Siska, Galang mulai mencariku. Namun, ia tidak bisa menemukanku dimanapun. Ia mengerutkan kening dan bertanya pada Pak Joko yang berdiri tak jauh darinya. "Kamu lihat istriku? Kemana dia pergi?" Pak Joko ragu sejenak lalu mengatakan yang sebenarnya. "Pak, Nyonya tadi bilang beliau agak lelah dan sudah pulang duluan." Galang terkejut sesaat, lalu menjadi marah. "Dia pulang sendirian tanpa memberitahuku? Apa dia tidak tahu di luar bahaya?" Pak Joko buru-buru menjelaskan, "Nyonya meminta saya untuk tidak memberitahu Bapak karena beliau tidak mau Bapak khawatir. Oh ya, dan saya pernah dengar dari Bi Inah di rumah, dulu Nyonya meraih gelar doktor sastra Jerman saat di Jerman, dan juga mengambil minor di sastra Prancis. Katanya beliau sangat fasih." Wajah Galang mendadak pucat pasi. Gelas anggur di tangannya jatuh ke lantai dengan suara nyaring, pecah berkeping-keping. Maya membawakan segelas air hangat dan menyelimuti kakiku. "Isyana, jangan terlalu banyak berpikir. Tidurlah yang nyenyak malam ini. Urusan gugatan cerai kita pikirkan besok. Si sampah Galang itu, kita tidak akan membiarkannya lolos begitu saja." Aku menerima gelas itu dan menyesapnya. Terasa hangat di perutku. "Ya, aku tahu. Aku sudah memikirkan semuanya. Besok aku akan langsung ke pengacara untuk mengurus proses perceraian. Uang ibuku yang dipakai Galang untuk membelikan Siska rumah, dan perselingkuhannya. Semua itu akan kuperjuangkan." Maya menepuk pundakku. "Bagus, aku akan menemanimu. Aku kenal seorang pengacara keluarga yang sangat hebat. Besok aku akan langsung meneleponnya. Kita buat si brengsek Galang itu bangkrut." Kami mengobrol sebentar lagi. Setelah itu, Maya menyarankanku untuk beristirahat di kamar tamu karena ia khawatir aku kelelahan. Berbaring di ranjang yang empuk, aku kesulitan untuk tidur. Percakapan Galang dan Siska di teras terus terngiang di kepalaku, begitu pula suaranya yang meremehkanku. Dia itu cuma ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Dia bukan siapa-siapa tanpaku. Aku tersenyum dingin. Isyana yang dia kenal yang dunianya hanya berputar di sekelilingnya, dan dia yakini tidak akan bisa hidup tanpanya sudah tiada. Isyana yang mencintainya telah mati saat ia mengkhianatiku. Isyana yang sekarang tidak hanya akan menceraikannya, tapi juga akan merebut kembali semua hakku dan membuatnya membayar atas semua perbuatannya. Entah berapa lama, akhirnya aku tertidur lelap. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Setelah mandi, kulihat Maya sudah menyiapkan sarapan. Kami sarapan sambil membicarakan rencana perceraian. Maya mengambil ponselnya dan menelepon pengacaranya, membuat janji temu di firma hukumnya pada pukul 10 pagi. Setelah sarapan, kami bersiap dan berangkat menuju firma hukum. Di perjalanan ponselku berdering. Dari Galang. Aku melirik layar,
lalu menekan tombol tolak. Setelah itu, aku mengatur ponselku ke mode senyap. Maya tersenyum. Bagus. Memang harus begitu. Jangan biarkan dia merusak mood kita. Kami tiba di firma hukum tepat waktu. Pengacara tersebut adalah seorang pria berusia sekitar 40-an bernama Advokat Tarik, yang terlihat sangat cerdas dan bisa diandalkan. Advokat Tarik meminta kami menjelaskan kronologi kejadiannya secara rinci. Aku menceritakan semuanya dengan jujur, perselingkuhan Galang, penggunaan uangku untuk membelikan Siska rumah, hingga percakapan mereka dalam bahasa Pransis di resepsi. Setelah mendengar semuanya, Advokat Tarik mengangguk. Nyonya Isyana, dalam kasus ini, posisi Anda sangat kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Pak Galang melakukan perselingkuhan selama masa pernikahan dan menyembunyikan harta bersama. Mengenai uang warisan dari ibu Anda, jika tidak ada wasiat spesifik yang menyatakan itu adalah hadiah pribadi yang mutlak, itu bisa dianggap sebagai harta bawaan yang masuk ke rekening bersama atau digunakan untuk aset bersama. Anda tidak hanya bisa menuntut cerai, tetapi juga pengembalian aset yang disembunyikan dan menuntut ganti rugi imaterial serta nafkah. Bukti apa yang harus saya siapkan? Tanyaku. Ya. Kita butuh bukti. Buku nikah Anda, bukti transfer uang dari ibu Anda, bukti bahwa Pak Galang membelikan rumah untuk Siska misalnya akta jual beli atau bukti transfer dan tentu saja bukti perselingkuhan Pak Galang seperti foto, video, atau rekaman suara, jelas Advokat Tarik. Semakin banyak bukti, semakin kuat posisi Anda, aku mengangguk. Bukti transfer ada di ponselku, bukti pembelian rumah untuk Siska, aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Tentang bukti perselingkuhan, aku memang mendengar percakapan mereka di resepsi, tapi aku tidak punya rekamannya. Bagaimana dengan itu? Advokat Tarik berpikir sejenak. Tidak masalah. Meski tanpa rekaman, ada cara lain. Kita bisa menggunakan saksi. Misalnya, kepala pelayan di acara tersebut. Dia tahu Anda pulang lebih awal dan tahu Anda bisa berbahasa Prancis. Dia bisa bersaksi bahwa sangat mungkin Anda mendengar percakapan mereka. Selain itu, kita bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memeriksa riwayat panggilan dan pesan antara Pak Galang dan Siska. Semua itu bisa menjadi bukti perselingkuhannya. Mendengar penjelasan Advokat Tarik, hatiku menjadi lebih tenang. Terima kasih Pak Tarik, tolong tangani kasus ini. Sama-sama, ini sudah pekerjaan saya, senyum Advokat Tarik. Saya pastikan akan segera menyusun draft gugatannya. Silakan pulang dan siapkan bukti-bukti yang diperlukan. Kalau ada perkembangan baru, saya akan segera menghubungi Anda. Keluar dari firma hukum, aku dan Maya bisa bernapas lega. Maya berkata, lihat kan, Isyana, ternyata tidak sesulit yang kita kira. Si brengsek Galang itu tidak akan bisa lolos. Aku tersenyum dan mengangguk, harapan mulai tumbuh di hatiku. Sementara itu, di tempat resepsi semalam, Galang yang menjatuhkan gelas anggurnya telah menarik perhatian banyak tamu. Semua orang mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Siska buru-buru menghampiri sambil memegang lengan Galang. Kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa? Galang menepis tangan Siska. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Isyana. Isyana bisa bahasa Prancis. Dia pasti mendengar semua percakapan kita tadi. Siska terkejut sesaat lalu berkata, kamu pasti bercanda, sayang, jangan main-main. Bagaimana mungkin Isyana bisa bahasa Prancis? Kamu sendiri yang bilang, bahasa Inggrisnya saja belepotan. Aku juga tidak tahu, teriak Galang dengan panik. Kata pelayan, dulu Isyana meraih gelar doktor sastra Jerman di Jerman dan mengambil minor di sastra Prancis. Katanya dia sangat fasih. Kenapa dia tidak pernah bilang padaku waktu aku tanya dulu? Siska mulai panik. Jika Isyana benar-benar mengerti bahasa Prancis dan mendengar percakapan mereka, situasinya akan menjadi sangat rumit. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana kalau Isyana menuntut cerai? Galang tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi gambaran saat aku pergi. Wajahku yang tenang, tanpa ekspresi. Tidak menangis, tidak marah, seolah tidak terjadi apa-apa. Baru sekarang ia menyadari bahwa itu bukan ketenangan, melainkan kekecewaan yang mutlak. Ia tidak mau berpikir lebih jauh lagi. Ia mengambil jasnya yang tersampir di sofa dan berlari keluar dari ballroom. Siska buru-buru mengejarnya. Sayang, tunggu. Kamu mau kemana? Galang terus berlari tanpa menoleh. Aku harus pulang. Aku harus mencari Isyana. Aku harus menjelaskan semuanya. Ia berlari ke tempat parkir, masuk ke mobil, dan menyetir dengan kecepatan tinggi menuju rumah. Di jalan, ia terus meneleponku. Namun yang terdengar hanyalah nada bahwa ponselku tidak aktif. Pesan-pesan WhatsApp yang dikirimnya hanya menunjukkan tanda seru merah. Aku sudah memblokirnya.
Galang semakin panik. Ia tidak tahu di mana aku sekarang. Seberapa banyak yang aku tahu? Yang ia tahu hanyalah satu hal. Jika aku menceraikannya, ia tidak hanya akan kehilanganku, tapi juga akan kehilangan semua yang telah ia bangun. Perusahaannya, reputasinya, kekayaannya. Semua itu adalah hasil kerja kerasnya. Ia tidak boleh kehilangan itu. Mobil melaju kencang. Beberapa kali ia menerobos lampu merah dan nyaris menabrak mobil lain. Namun Galang sudah tidak peduli. Di benaknya hanya ada satu hal. Segera sampai di rumah, mencariku, menjelaskan semuanya, dan meminta maaf padaku. Akhirnya, mobilnya tiba di depan rumah. Galang bahkan tidak mengunci mobilnya, ia langsung berlari masuk ke dalam bangunan. Ia mengambil kunci, namun tangannya gemetar hebat. Beberapa kali ia mencoba, sebelum akhirnya berhasil memasukkan kunci ke lubang dan membuka pintu. Ruang tamu kosong. Tidak ada suara. Galang berteriak, "Isyana, kamu di rumah?" Tidak ada jawaban. Ia memanggil beberapa kali, tetapi rumah itu tetap hening. Dengan tergesa-gesa ia memeriksa semua ruangan. Kamar tidur, ruang kerja, dapur, kamar mandi. Tidak ada jejakku dimanapun. Galang merasakan hawa dingin merayap di hatinya. Ia berjalan menuju kamar tidur dan melihat bahwa semua pakaianku sudah lenyap dari lemari. Perlengkapan riasku juga hilang dari meja rias. Saat itulah ia sadar bahwa aku benar-benar tidak akan kembali. Ia jatuh terduduk di ranjang dengan lemas, pikirannya kosong. Ia menyesal. Ia benar-benar menyesal. Seharusnya, ia tidak memulai hubungan dengan Siska. Seharusnya ia tidak menggunakan uangku untuk membelikan Siska apartemen. Seharusnya ia tidak pernah meremehkanku. Ia menyesal karena tidak pernah menghargaiku. Tiba-tiba, matanya tertuju pada selembar kertas di atas meja nakas. Dengan cepat ia mengambilnya. "Galang Reza, kita akan bercerai. Aku mendengar semua percakapanmu dengan Siska Lim di resepsi. Aku juga tahu kalau kamu menggunakan warisan dari ibuku untuk membelikan perempuan itu apartemen. Aku sudah menyewa pengacara. Aku akan menceraikanmu secara hukum dan mengambil kembali semua hakku. Jangan mencariku. Tidak perlu penjelasan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Galang gemetar hebat memegang surat itu. Air matanya tumpah. Kertas itu jatuh ke lantai. Ia berbaring di kasur dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Baru sekarang ia menyadari bahwa yang hilang darinya bukan sekadar seorang istri. Ia kehilangan seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah keluar dari firma hukum, aku dan Maya segera menuju bank. Aku perlu mencetak rekening koran dari tabungan ibuku dan riwayat transaksi Galang baru-baru ini. Aku ingin memastikan apakah ia menyembunyikan aset lain selain membeli apartemen untuk Siska. Di bank, kuberikan KTP dan kartu ATM-ku kepada teller dan meminta cetakan riwayat transaksi selama 1 tahun terakhir. Teller memintaku mengisi formulir, dan tak lama kemudian, setumpuk dokumen transaksi yang tebal sudah ada di tanganku. Aku dan Maya duduk di ruang tunggu bank, memeriksa setiap halaman dengan teliti. Benar saja. Ada catatan transfer sebesar 3,5 miliar 3 bulan lalu. Nama rekening penerimanya bukan Siska Lim, namun aku ingat rekening itu. Itu adalah rekening kerabat jauh Galang. Dulu Galang pernah bilang kepadaku bahwa kerabatnya itu membantunya mengelola dana pribadi. Kini tampaknya, uang itu ditransfer melalui kerabat tersebut untuk membelikan rumah bagi Siska. Tidak hanya itu. Aku juga menemukan bahwa Galang secara rutin mentransfer uang ke sebuah rekening luar negeri setiap bulannya, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini sudah berlangsung sejak awal tahun lalu, dengan total mencapai ratusan juta. Aku mencatat nomor rekening ini, dan berencana meminta advokat Tarik untuk menyelidiki siapa pemiliknya. Aku tidak menyangka Galang menyembunyikan begitu banyak dana gelap dan aset. Maya meninju meja dengan marah. "Isyana, jangan khawatir. Semua uang ini harus kita rebut kembali. Kita tidak akan membiarkan pelakor licik dan si brengsek itu lolos." Aku mengangguk sambil memasukkan dokumen transaksi itu dengan hati-hati. Aku juga harus pergi ke Badan Pertanahan Nasional, BPN. Aku harus memastikan informasi rinci tentang apartemen mewah atas nama Siska itu. Tanggal pembelian, harga, cara pembayaran. Semua itu akan jadi bukti penting. "Bagus. Aku temani," kata Maya. "Hari ini kita kumpulkan semua bukti yang bisa didapat. Kita langsung serahkan pada advokat Tarik, agar kita bisa segera menuntut si brengsek itu." Kami pun pergi ke kantor BPN. Aku menunjukkan KTP-ku dan menjelaskan situasiku kepada petugas. Aku bilang aku ingin memeriksa data properti atas nama Siska Lim.
Namun, petugas mengatakan bahwa karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, mereka tidak bisa sembarangan memberikan informasi properti orang lain kecuali ada surat perintah dari pengadilan. Aku sedikit kecewa. Maya menenangkanku. Tidak apa-apa. Kita bisa minta advokat Tarik untuk mengajukan permohonan perintah pemeriksaan pengadilan. Nanti semuanya pasti bisa dicek. Sekarang kita sudah punya bukti awal, riwayat transaksi bank. Ini sudah kemajuan besar. Aku mengangguk, meski masih kecewa. Aku tahu aku tidak boleh terburu-buru. Saat kami keluar dari kantor BPN, waktu sudah menunjukkan lewat jam 3 sore. Maya bilang dia akan mentraktirku makan malam untuk merayakan pengumpulan bukti pertama kami. Kami mencari sebuah restoran yang nyaman dan memesan makanan kesukaanku. Saat sedang makan, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum menjawabnya. Halo? Apakah ini Nyonya Isyana? Terdengar suara pria yang familiar dari seberang telepon. Aku berpikir sejenak lalu berkata, ya, benar. Ini siapa? Ini saya, Pak Joko. Kepala pelayan di rumah Pak Galang. Suara Pak Joko terdengar sangat terburu-buru. Nyonya. Nyonya ada di mana sekarang? Bapak mencari Nyonya seperti orang gila. Beliau bilang beliau sudah melakukan kesalahan, dan ingin meminta maaf serta memohon ampun pada Nyonya. Bersediakah Nyonya bertemu dengannya walau hanya sebentar? Aku tersenyum sinis, Pak Joko, tidak ada lagi yang ingin saya bicarakan dengan Galang Reza. Saya sudah menyewa pengacara dan sedang dalam proses cerai. Tolong sampaikan padanya agar tidak mencari saya lagi. Pak Joko berkata dengan panik, Nyonya, jangan sedingin itu. Bapak benar-benar menyesali perbuatannya. Sejak pulang dari resepsi, beliau mengurung diri di kamar. Tidak mau makan dan sudah menangis berkali-kali. Beliau menyesal telah berhubungan dengan Siska, menyembunyikan aset, dan terutama karena telah meremehkan Nyonya. Saya mohon, berilah Bapak satu kesempatan lagi. Kesempatan, kataku tanpa emosi. Saat dia berhubungan dengan Siska, saat dia menyembunyikan uangku, apa dia memberiku kesempatan? Pak Joko, tolong jangan membujuk saya lagi, saya sama sekali tidak berniat memaafkannya. Katakan padanya untuk mengurus hidupnya sendiri. Aku langsung mematikan telepon dan memblokir nomornya. Maya menatapku. Galang menyuruh pelayannya. Benar kan? Sekarang dia ketakutan, makanya minta maaf, aku mengangguk. Ya, tapi sudah terlambat. Aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sementara itu, Pak Joko yang panggilannya terputus masuk ke kamar Galang dengan ekspresi pasrah. Galang sedang duduk di ranjang. Rambutnya berantakan. Matanya merah. Ia terlihat sangat kacau. Apa dia mau menemuiku? Tanya Galang sambil berdiri dengan cemas. Pak Joko menggeleng. Pak, Nyonya bilang beliau tidak ingin bertemu Bapak. Nyonya bilang, beliau sudah menyewa pengacara untuk mengurus perceraian. Dan beliau juga berpesan, saat Bapak berhubungan dengan Siska dan menyembunyikan aset, Bapak tidak memberinya kesempatan. Jadi sekarang, beliau juga tidak bisa memberi Bapak kesempatan. Wajah Galang semakin pucat. Ia jatuh terduduk di ranjang dan bergumam, apa benar dia bilang begitu? Apa benar dia sama sekali tidak mau memberiku satu kesempatan pun? Pak Joko menghela napas. Pak, sejujurnya Nyonya selalu sangat mencintai Bapak. Bapaklah yang sangat melukai hatinya. Coba Bapak pikirkan. Nyonya rela melepaskan pekerjaan bagus sebagai dosen di universitas demi Bapak. Menjadi ibu rumah tangga dan mengurus rumah dengan sempurna. Tapi Bapak tidak menghargai pengorbanan Nyonya dan malah berselingkuh dengan Siska. Bapak bahkan menggunakan uang warisan dari ibu Nyonya untuk membelikan Siska apartemen. Itu sama saja menusukkan pisau ke jantung Nyonya. Galang menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Aku tahu semua itu. Tapi sekarang, aku menyesal. Aku ingin menebusnya. Aku ingin mengulang semuanya dari awal. Kenapa dia tidak mau memberiku kesempatan? Pak, sudah terlambat untuk menyesal, kata Pak Joko. Nyonya adalah orang yang sangat menghargai harga dirinya. Dia tidak akan pernah memaafkan orang yang telah mengkhianatinya. Yang bisa Bapak lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan Nyonya agar proses perceraian ini selesai dengan baik-baik. Mungkin itu satu-satunya cara terakhir untuk meninggalkan kesan yang baik pada Nyonya. Galang menggeleng. Tidak, aku tidak mau bercerai. Aku tidak bisa kehilangannya. Pak Joko, kumohon, pikirkan sebuah cara. Bagaimana caranya agar dia mau memaafkanku? Aku akan melakukan apa saja. Pak Joko berpikir sejenak. Pak, bagaimana kalau Bapak mencoba menemui sahabat Nyonya? Maya. Maya adalah sahabat paling dekat Nyonya.
Kalau Maya mengatakan hal-hal baik tentang Bapak, mungkin Nyonya akan mempertimbangkan untuk memberi Bapak kesempatan. Mata Galang berbinar. Benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Cepat cari nomor telepon dan alamat Maya. Aku akan menemuinya sekarang juga. Pak Joko mengangguk dan segera mencari informasi tentang Maya. Tak lama, ia kembali membawa secari kertas berisi nomor telepon dan alamat Maya. Galang segera mengambil ponselnya dan menelepon Maya. Setelah nada sambung yang panjang, telepon akhirnya diangkat. Terdengar suara Maya yang sangat kesal. "Halo, siapa ini?" Dengan tergesa-gesa Galang berkata, "Maya, ini aku, Galang Reza. Aku ingin membicarakan tentang Isyana. Bisakah kita bertemu sebentar? Aku melakukan kesalahan. Aku ingin minta maaf pada Isyana. Kumohon, tolong bantu aku." Maya tersenyum sinis. "Galang Reza, apa kamu masih punya muka untuk meneleponku? Apa kamu tahu semua yang sudah kamu lakukan pada Isyana? Dia tidak mau bertemu denganmu. Dia bahkan tidak mau mendengar suaramu. Jangan ganggu dia lagi. Daripada buang-buang waktu, lebih baik kamu siapkan dirimu untuk sidang cerai." Setelah mengatakan itu, Maya langsung mematikan telepon dan memblokir nomor Galang. Galang berdiri mematung sambil memegang ponselnya. Ia tidak menyangka Maya akan sekejam itu. Bahkan Maya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia benar-benar telah berada di ujung tanduk. Ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkan maafku. Pak Joko menatap Galang yang kebingungan dan menghela napas. "Pak, sudahlah mencari Nyonya. Nyonya sudah sangat bertekad, percuma terus mencarinya. Lebih baik Bapak memikirkan bagaimana menghadapi proses perceraian dan bagaimana membayar tuntutan ganti ruginya." Galang tidak berkata apa-apa. Ia berjalan menuju jendela dan menatap ke langit. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Sekarang ia tahu bahwa ia benar-benar telah kehilanganku. Ia telah menghancurkan satu-satunya keluarga yang setia dan mengorbankan segalanya untuknya. Setelah makan malam, aku dan Maya pulang. Kami menyusun semua bukti yang telah dikumpulkan dan mempersiapkannya untuk diserahkan kepada advokat Tarik esok hari. Aku duduk di sofa, menatap bukti-bukti itu dengan hati yang tenang. Aku tahu masih banyak yang harus kulakukan, tetapi aku sudah siap. Aku akan merebut kembali semua hakku secara bertahap dan membuat Galang serta Siska membayar semua perbuatan mereka. Malam itu, berbaring di ranjang, aku akhirnya tertidur lelap, tanpa mimpi buruk, tanpa kekhawatiran. Hanya kedamaian yang lahir dari rasa lega. Aku tahu kehidupan baruku akan segera dimulai. Keesokan paginya, aku dan Maya menyerahkan bukti-bukti yang telah kami siapkan kepada advokat Tarik. Setelah memeriksa dokumen-dokumen itu, advokat Tarik menunjukkan ekspresi puas. "Nyonya Isyana, bukti-bukti ini sangat membantu. Terutama riwayat transaksi bank yang jelas membuktikan bahwa Pak Galang menyembunyikan aset. Saya akan segera merapikan bukti-bukti ini dan mendaftarkan gugatannya ke pengadilan secepat mungkin. Dan saya juga akan mengajukan permohonan perintah pemeriksaan pengadilan untuk informasi apartemen mewah atas nama Siska itu." "Terima kasih, Pak Tarik," kataku dengan penuh rasa syukur. "Jika ada yang perlu saya bantu, beritahu saya kapan saja." "Tentu," advokat Tarik mengangguk. "Setelah pengadilan menerima gugatannya, surat panggilan akan dikirimkan kepada Pak Galang. Saya akan memberitahu Anda kapan tanggal sidangnya." Keluar dari firma hukum, aku merasa hatiku jauh lebih ringan. Maya berkata bahwa aku sudah cukup menderita memikirkan urusan cerai ini, jadi dia mengajakku berbelanja baju baru untuk meredakan stres. Katanya, karena bukti sudah diserahkan, sekarang saatnya untuk rileks. Aku tersenyum dan setuju. Kami pun pergi ke mall. Kami berkeliling ke beberapa toko dan membeli beberapa setel pakaian yang simpel dan nyaman. Maya juga memilihkan sepasang sepatu flat untukku. Dia bilang dulu aku selalu memakai sepatu hak tinggi yang pasti sangat melelahkan. Sekarang saatnya aku lebih mencintai diriku sendiri. Kami makan siang di mall dan sore harinya menonton film. Menghabiskan hari seperti itu membuat perasaanku jauh lebih baik, dan senyum kembali menghiasi wajahku. Maya menatapku dan berkata, "Nah, begini lebih cantik. Kamu lebih cantik saat tersenyum. Jangan buang-buang kesedihanmu untuk sampah seperti Galang." Aku mengangguk. "Ya, aku tahu. Mulai sekarang, aku akan merawat diriku dan hidup untuk diriku sendiri." Sementara itu, Galang yang telah diblokir bahkan oleh Maya, terperosok dalam keputusasaan yang absolut. Ia mengurung diri di rumah. Tidak makan, tidak minum, dan tidak pergi ke kantor. Ia hanya diam di kamar sepanjang hari, seperti mayat hidup. Pak Joko merasa kasihan padanya, namun tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Suatu sore, Pak Tanoto, wakil presiden direktur perusahaan, menelepon.
Ia mengatakan ada rapat penting yang harus dipimpin oleh Galang dan bertanya kapan ia bisa datang ke kantor. Meski enggan, Galang akhirnya bangkit dari kasur. Ia mencuci muka, berganti pakaian, dan pergi ke kantor. Setibanya di ruang rapat, para pemegang saham dan eksekutif sudah menunggu. Melihat wajah Galang yang pucat dan penampilannya yang kusut, semua orang terkejut. Pak Tanoto langsung berkata, "Pak Galang, syukurlah Bapak sudah datang, mari kita mulai rapatnya. Hari ini kita akan membahas proyek kerjasama di Prancis. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan, jadi kami butuh keputusan Bapak." Galang mengangguk dan duduk di kursi pimpinan. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya dipenuhi oleh masalah perceraian kami, sehingga ia tidak bisa fokus pada pekerjaan. Seorang pemegang saham tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Pak Galang, Bapak sedang sakit? Kalau kondisi Bapak tidak memungkinkan, kita bisa menunda rapat ini." Galang menggeleng. "Tidak, saya tidak apa-apa. Silakan lanjutkan rapatnya." Namun baru beberapa menit rapat berjalan, Galang sudah membuat kesalahan karena tidak fokus. Ia salah menyebutkan nama perusahaan mitra dari Prancis dan salah melaporkan anggaran proyek. Para pemegang saham saling bertatapan dengan dahi berkerut. Wajah mereka menunjukkan ketidakpuasan. Pak Tanoto segera mencoba menyelamatkan situasi. "Sepertinya Pak Galang terlalu lelah beberapa hari ini sehingga kurang fokus. Kita istirahat 10 menit. Silakan minum dan istirahat sebentar, Pak." Galang mengangguk dan keluar dari ruang rapat. Ia berdiri di koridor, mengambil ponselnya, dan mencoba meneleponku lagi, tetapi tetap tidak tersambung. Ia menelepon Pak Joko dan bertanya, "Apa ada kabar tentang Isyana?" Pak Joko menjawab, "Belum ada kabar dari Nyonya, Pak. Tapi saya dengar dari Bi Inah, kemarin Nyonya pergi ke firma hukum, bank, dan kantor BPN. Sepertinya beliau sedang mengumpulkan bukti untuk menggugat Bapak." Galang merasakan jantungnya berhenti berdetak. "Mengumpulkan bukti? Apa dia benar-benar akan menceraikanku?" "Sepertinya begitu, Pak," kata Pak Joko sambil menghela napas. "Sekarang tekad Nyonya sepertinya sudah bulat. Lebih baik Bapak juga bersiap-siap." Galang mematikan telepon. Jantungnya berdebar kencang. Jika aku benar-benar menggugatnya, ia tidak hanya akan digugat cerai, tetapi juga harus mengembalikan aset yang disembunyikan dan membayar ganti rugi. Bahkan reputasi perusahaan dan harga saham bisa terpengaruh. Ia tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ia harus mencegahku. Tiba-tiba, Galang teringat bahwa beberapa pemegang saham di perusahaannya memiliki hubungan baik dengan keluargaku. Mungkin mereka bisa membujuk Isyana, pikirnya. Ia kembali ke ruang rapat dan berkata kepada para pemegang saham, "Bapak-bapak, saya punya satu permintaan. Beberapa hari ini, saya sedang ada sedikit masalah dengan istri saya, Isyana. Dia ingin menceraikan saya dan sedang mengumpulkan bukti untuk menuntut saya. Karena bapak-bapak juga cukup mengenal keluarga Isyana, bisakah bapak-bapak membantu saya membujuknya agar tidak bercerai?" Para pemegang saham terkejut mendengar itu. Mereka tidak menyangka hubungan Galang dan Isyana memburuk hingga ke titik perceraian dan gugatan hukum. Seorang pemegang saham senior berkata, "Pak Galang, apa sebenarnya masalah antara Bapak dan Isyana?" "Isyana itu orang yang sangat rasional. Kalau tidak ada masalah besar, dia tidak mungkin sampai ingin menggugat." Galang ragu. Ia tidak berani menceritakan perselingkuhannya dan tindakannya menyembunyikan aset. Ia hanya mengatakan bahwa ada sedikit kesalahpahaman dan ia tidak menjelaskannya dengan baik, sehingga istrinya ingin bercerai. Pemegang saham lain mengerutkan kening. "Pak Galang, kalau cuma kesalahpahaman, seharusnya bisa diselesaikan dengan penjelasan yang baik. Kenapa sampai mau menggugat? Dan setahu saya, belum lama ini ibu dari Nyonya Isyana meninggal dan meninggalkan warisan untuknya. Apa Bapak menggelapkan uang itu?" Jantung Galang berdegup kencang. Ia tidak menyangka para pemegang saham tahu sejauh itu. Dengan tergesa-gesa ia berkata, "Ya, saya memang menggunakan uang itu, tapi itu untuk dana perusahaan. Saya tidak bermaksud menyembunyikan uang istri saya." "Dana perusahaan?" Pemegang saham senior itu tersenyum sinis. "Pak Galang, Bapak pikir kami bodoh? Kami tahu semuanya. Bapak menggunakan uang itu untuk membelikan apartemen mewah untuk sekretaris Bapak, Siska Lim. Bapak berselingkuh selama pernikahan dan menyembunyikan harta bersama. Wajar saja kalau Isyana menggugat Bapak." Wajah Galang memucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia terkejut karena ternyata para pemegang saham sudah tahu segalanya. "Pak Galang, awalnya kami berinvestasi di perusahaan Bapak sebagian karena kepercayaan kami pada kemampuan Bapak. Tapi sebagian lagi karena kami sudah lama bersahabat dengan Nyonya Isyana. Kami percaya pada penilaian Isyana. Tapi sekarang Bapak melakukan hal seperti ini. Bapak tidak hanya mengkhianati Isyana,
tapi juga mencoreng nama baik perusahaan. Apa Bapak tidak malu pada kami, para pemegang saham? Tegur pemegang saham senior itu. Pemegang saham lainnya menimpali, kalau masalah ini sampai ke telinga publik, harga saham perusahaan pasti anjlok, kita akan rugi besar. Pak Galang, Bapak harus segera menyelesaikan masalah ini. Bicaralah baik-baik dengan Isyana dan minta maaf padanya. Kalau tidak, kami terpaksa mempertimbangkan untuk mengganti posisi Bapak sebagai Chief Executive Officer. Mendengar ancaman pergantian CEO, Galang benar-benar panik. Buru-buru ia berkata, Bapak, kumohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan bicara baik-baik dengan Isyana dan mendapatkan maafnya. Saya pastikan nama baik perusahaan tidak akan hancur. Para pemegang saham saling berpandangan, dan pemegang saham senior itu berkata, baiklah, kami beri Bapak satu kesempatan lagi. Tapi Bapak harus menyelesaikan masalah ini dalam 1 minggu. Kalau gagal, kami terpaksa mengganti Chief Executive Officer sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Galang mengangguk dengan cepat. Terima kasih, Bapak-bapak, terima kasih. Saya pastikan akan menyelesaikannya secepat mungkin. Rapat berakhir begitu saja. Para pemegang saham meninggalkan ruang rapat dengan wajah kesal. Galang duduk sendirian di ruang rapat. Seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang, ia tidak hanya harus menghadapi gugatanku, tetapi juga tekanan dari para pemegang saham. Jika dalam waktu 1 minggu ia tidak bisa menyelesaikan masalah ini denganku, ia akan kehilangan jabatannya sebagai CEO. Ia harus segera mencariku, bernegosiasi, dan meminta maaf apapun yang terjadi. Galang mengambil ponselnya, mencoba menelepon dan mengirim pesan WhatsApp kepadaku lagi, tetapi tetap tidak bisa tersambung. Ia terpaksa menyuruh Pak Joko untuk mencari tahu tempat-tempat yang mungkin kudatangi, seperti kafe atau toko buku yang sering kukunjungi, serta makam ibuku. Namun, setelah seharian mencari tanpa menemukan jejakku, Galang benar-benar kehilangan harapan. Ia duduk di kantornya, menatap keluar jendela, dan tanpa sadar air matanya menetes. Kini ia tahu bahwa ia benar-benar akan kehilangan segalanya. Istri, keluarga, perusahaan, reputasi semua yang pernah ia miliki kini terancam lenyap. Aku dan Maya selesai menonton film dan pulang ke apartemen Maya. Malam itu, aku menerima telepon dari advokat Tarik. Ia mengatakan bahwa pengadilan telah menerima gugatan dan telah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan. Minggu depan, mereka sudah bisa memeriksa data apartemen mewah atas nama Siska di kantor BPN. Mendengar berita itu, aku sangat gembira. Terima kasih, Pak Tarik, kerja Anda luar biasa. Sama-sama, ini pekerjaan saya, kata advokat Tarik. Nyonya Isyana, pihak Pak Galang mungkin akan mencoba bernegosiasi. Kalau Anda tidak ingin menemuinya, saya bisa mewakili Anda untuk berbicara. Anda tidak perlu menghadapinya secara langsung. Baik, saya mengerti. Kalau dia menawarkan negosiasi, saya akan minta dia menghubungi Bapak, jawabku. Setelah kututup teleponnya, hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu keadilan yang pantas untukku sudah semakin dekat. Galang dan Siska pasti akan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan buruk mereka. Malam itu, berbaring di ranjang, aku cepat tertidur. Dalam mimpiku, aku kembali ke universitas, berdiri di depan kelas, mengajar bahasa Jerman kepada para mahasiswa. Semua mahasiswa mendengarkan penjelasanku dengan serius. Wajah mereka dihiasi senyum bahagia. Aku tahu, inilah kehidupan yang kuinginkan. Hidup yang sederhana, tapi penuh dan bermakna. Aku yakin, jika aku bisa melewati masa sulit ini, hidupku pasti akan jauh lebih baik. Dan Galang, dia akan membayar mahal atas apa yang telah ia perbuat. 1 minggu berlalu, aku menerima telepon dari advokat Tarik. Ia mengabarkan bahwa ia berhasil mendapatkan data apartemen mewah yang menggunakan nama Siska. Aku dan Maya segera pergi ke firma hukum. Advokat Tarik menyerahkan dokumen tersebut kepada kami. Nyonya Isyana, apartemen ini dibeli 3 bulan yang lalu dengan total harga 3,5 miliar. Dibayar lunas. Rekening pembayarannya memang berasal dari kerabat jauh Pak Galang, dan di sertifikat kepemilikannya hanya tercantum nama Siska Lim. Ini cukup untuk membuktikan bahwa apartemen ini dibeli oleh Pak Galang menggunakan harta bersama. Anda berhak menuntut pengembaliannya. Melihat informasi pada dokumen itu, beban di dadaku akhirnya terangkat. Buktinya sudah sangat jelas. Galang tidak akan bisa mengelak lagi. Maya pun tersenyum. Sekarang bukti kita sudah sangat kuat. Galang tidak akan bisa lolos. Isyana, kali ini kita harus benar-benar membuatnya bangkrut. Advokat Tarik mengangguk. Benar, Nyonya Isyana. Sekarang kita tidak hanya memiliki bukti bahwa Pak Galang menyembunyikan aset. Kita juga bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memeriksa riwayat panggilan dan pesan antara dia dan Siska untuk lebih membuktikan perselingkuhannya.
Peluang kita untuk menang sangat tinggi, jadi Anda bisa tenang. Keluar dari firma hukum, perasaanku sangat luar biasa. Untuk merayakan rampungnya pengumpulan bukti, aku dan Maya memutuskan untuk makan di sebuah restoran mewah. Sambil makan, Maya berkata, "Isyana, setelah kamu memenangkan kasus cerai ini dan mendapatkan kembali asetmu, mulailah bekerja lagi dengan pendidikan dan kemampuanmu. Kamu pasti bisa menemukan pekerjaan yang bagus." Aku mengangguk. Ya, aku juga berpikir begitu. Aku ingin menjadi dosen di universitas atau penerjemah di perusahaan asing. Semua itu adalah pekerjaan yang dulu kuimpikan. Bagus sekali, kata Maya dengan gembira. Setelah kamu dapat pekerjaan, kita akan buat pesta perayaan yang lebih besar. Sementara itu, Galang yang berada di bawah tekanan para pemegang saham, mencariku setiap hari seperti orang gila. Ia menyuruh Pak Joko memeriksa semua tempat yang mungkin kudatangi. Ia bahkan memasang pengumuman orang hilang di internet. Namun, tetap tidak ada kabar tentangku. Tenggat waktu 1 minggu hampir habis. Galang semakin panik. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa menemukanku, para pemegang saham benar-benar akan mencopot posisinya, dan saat itu terjadi, ia akan kehilangan segalanya. Malam itu, dengan sisa-sisa harapan terakhir, Galang pulang ke rumah yang dulu selalu penuh tawa. Namun kini kosong. Ia membuka pintu. Rumah itu gelap. Hanya cahaya bulan redup yang masuk dari jendela ruang tamu. Ia meraba-raba sakelar lampu. Ketika melihat perabotan yang familiar, hatinya terasa nyeri. Dulu, pada jam seperti ini, aku pasti sudah menyiapkan makan malam dan menunggunya. Namun sekarang, hanya udara dingin dan keheningan yang menyambutnya. Galang berjalan ke ruang tamu dan melihat sebuah amplop putih di atas meja. Di atas amplop itu tertulis, "Untuk Galang Reza." Jantungnya berdebar kencang. Dengan cepat ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat kesepakatan perceraian dan sebuah catatan. Dalam draft kesepakatan itu tertulis dengan jelas, "Saya, Isyana, mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Galang Reza, atas dasar perselingkuhan dan penyembunyian harta bersama selama masa pernikahan yang telah merusak kepercayaan di antara kami. Galang Reza diwajibkan untuk mengembalikan dana yang disembunyikan untuk pembelian apartemen senilai 3,5 miliar beserta tambahan senilai 300 juta, dan membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar kepada Isyana." Pada catatan dengan tulisan tanganku, tertulis, "Galang, ini tawaran terakhir dariku. Kalau kamu menandatangani ini dalam waktu 3 hari, kita bisa berpisah baik-baik dan aku tidak akan membawa ini ke jalur hukum yang lebih rumit. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Saat itu, kamu mungkin tidak hanya akan kehilangan asetmu, tapi juga reputasimu, bahkan perusahaanmu. Pikirkan baik-baik." Tangan Galang bergetar hebat memegang surat kesepakatan itu. Air matanya kembali tumpah. Ia tahu aku memberinya satu kesempatan terakhir. Jika ia melewatkan kesempatan ini, semuanya benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi. Namun ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia tidak mau bercerai. Ia tidak ingin kehilangan keluarga ini, dan lebih dari segalanya, ia tidak ingin kehilanganku. Dengan tergesa-gesa ia mengambil ponselnya dan meneleponku, tetapi tetap tidak tersambung. Ia mencoba mengirim pesan WhatsApp, tetapi statusnya masih diblokir. Galang jatuh terduduk lemas di sofa. Ia menatap surat perceraian itu dengan penyesalan yang teramat dalam. Ia menyesal memulai hubungan dengan Siska, menyembunyikan aset, dan tidak pernah menghargaiku serta keluarga ini. Saat itulah ponselnya berdering. "Siska Lim." Galang mengerutkan kening dan menjawab telepon itu. Suara Siska terdengar seperti orang habis menangis. "Sayang, kenapa kamu tidak menghubungiku beberapa hari ini? Telepon tidak diangkat. WhatsApp tidak dibalas. Apa kamu tidak peduli lagi padaku?" Galang menjawab dengan kesal. "Aku tidak punya waktu untuk membicarakan itu sekarang. Aku sedang sibuk." Sikap dingin Galang membuat Siska semakin kesal. "Sayang, apa kamu marah padaku karena Isyana? Aku tidak mau tahu. Kamu sudah janji akan menceraikan Isyana dan menikahiku. Sekarang, tepati janjimu. Kalau tidak, aku akan menyebarkan semua foto dan video kita biar semua orang tahu betapa bejatnya kamu." Mendengar kata foto dan video, seluruh tubuh Galang gemetar. "Siska, kamu sudah keterlaluan. Kepalaku sudah cukup pusing. Kenapa kamu malah menambah masalah? Coba saja kamu sebar. Aku tidak akan tinggal diam." "Tidak tinggal diam." Siska tertawa sinis. "Sayang, mengurus dirimu sendiri saja kamu tidak becus, apa kamu masih punya waktu untuk mengurusku? Dengar baik-baik. Ceraikan Isyana sekarang juga dan nikahi aku, atau aku akan langsung menyebarkan semua buktinya. Kita hancur sama-sama." Galang mematikan telepon dan membanting ponselnya ke lantai.
Layarnya retak, ia benar-benar telah berada di ujung jalan. Di satu sisi ada ultimatum dariku, di sisi lain ada ancaman dari Siska. Ditambah lagi dengan tekanan dari para pemegang saham. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia duduk di sofa, tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, melihat matahari perlahan terbit dari balik jendela, ia mengambil keputusan. Ia harus menghadapiku, meminta maaf secara langsung dan memohon ampun apapun yang terjadi. Galang mencuci muka, mengenakan pakaian bersih, dan keluar rumah. Ia menuju makam ibuku. Ia berpikir, mungkin dia ada di sana, dan tebakannya benar. Saat ia baru memasuki gerbang pemakaman, ia melihat punggung yang sangat familiar. Itu aku. Aku berdiri di depan batu nisan ibuku, memegang sebuket bunga krisan putih. Jantung Galang berdegup kencang. Ia berlari dan memelukku dari belakang. Suaranya serak. Isyana, aku salah. Kumohon, maafkan aku. Aku tidak mau bercerai denganmu. Mari kita mulai lagi dari awal. Pulanglah. Kumohon. Aku terkejut oleh tindakan Galang yang tiba-tiba. Kudorong tubuhnya menjauh dan aku mundur selangkah. Dengan dingin aku berkata, Galang, sedang apa kamu di sini? Galang menatapku sambil menangis. Isyana, kamu tidak tahu betapa kerasnya aku mencarimu. Aku salah. Aku salah karena berhubungan dengan Siska, menyembunyikan aset, dan terutama meremehkanmu. Semua ini salahku, kumohon. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan menjagamu dengan baik dan melindungi keluarga kita. Melihat penampilan Galang yang menyedihkan, aku tidak merasa kasihan sedikitpun. Yang kupikirkan hanyalah, kenapa tidak dari dulu? Aku menggeleng. Galang, sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Hubungan kita sudah tidak mungkin lagi. Isyana, aku akan tanda tangan. Aku akan menuruti semua yang tertulis di kesepakatan perceraian. Tapi kumohon, jangan ceraikan aku. Jangan tinggalkan aku. Sudah kubilang, tidak mungkin. Kataku dengan tegas. Galang, perasaan di antara kita sudah hancur. Sekalipun kita paksakan untuk bersama, kita tidak akan pernah bahagia. Tanda tangani saja surat itu. Mari kita berpisah baik-baik. Setelah itu, aku berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak menoleh sedikitpun. Galang menatap punggungku, jatuh terduduk di tanah, dan menangis sejadi-jadinya. Sekarang ia tahu bahwa ia benar-benar telah kehilanganku. Setelah keluar dari pemakaman, aku langsung pulang ke apartemen Maya. Begitu aku membuka pintu, Maya berlari menghampiriku. Isyana, kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang? Aku kira terjadi sesuatu. Aku menceritakan pertemuanku dengan Galang kepada Maya. Mendengar semuanya, Maya meninju meja dengan marah. Si brengsek Galang itu, di situasi seperti ini dia masih mencoba merayumu? Benar-benar tidak tahu malu. Syukurlah kamu tidak luluh. Kalau tidak, dia pasti akan menyakitimu lagi. Aku tidak akan pernah luluh lagi, gelengku. Aku sudah bicara dengan advokat Tarik. Kalau Galang tidak tanda tangan dalam waktu 3 hari, kita akan lanjut ke persidangan sesuai jadwal dan menerima putusan pengadilan. Maya mengangguk. Ya, memang harus begitu. Jangan beri dia kesempatan lagi. Selama 2 hari berikutnya, aku menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persidangan. Aku juga mulai menyusun CV-ku dan melamar beberapa posisi sebagai dosen bahasa Jerman di universitas, serta posisi penerjemah di perusahaan asing. Mengejutkannya, keesokan harinya, sebuah universitas terkemuka meneleponku dan memintaku datang untuk wawancara minggu depan. Aku sangat gembira, dan Maya juga ikut senang. Lihat kan, Isyana? Siapa yang mau menolak orang berbakat sepertimu? Wawancaranya pasti sukses. Setelah kamu dapat kerja, kita benar-benar bisa memutuskan hubungan dengan si sampah Galang dan memulai hidup baru. Sementara itu, Galang yang pulang dari pemakaman kembali mengurung diri di rumah. Tidak makan dan tidak minum. Ia menatap surat kesepakatan perceraian di atas meja dengan penuh kemarahan dan keputusasaan. Ia tidak ingin menandatanganinya, tetapi ia takut aku benar-benar akan menyeretnya ke pengadilan. Jika itu terjadi, ia tidak hanya akan kehilangan aset dan reputasinya, tapi juga perusahaannya. Saat ia sedang bimbang, bel pintu berbunyi. Galang mengira itu aku, dan buru-buru membukakan pintu. Namun, di depan pintu berdiri Siska Lim. Siska mengenakan gaun merah dengan wajah penuh amarah. Begitu melihat Galang, ia mendorongnya dan masuk ke dalam rumah sambil berteriak, Galang, apa sebenarnya maumu? Telepon tidak diangkat, WhatsApp tidak dibalas. Apa kamu tidak mau menceraikan Isyana? Galang mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Siapa yang menyuruhmu ke sini?
Kalau kamu tidak datang, aku memang akan terus menghindarimu, kan? Siska berjalan ke ruang tamu, melihat surat kesepakatan cerai di atas meja, mengambilnya, membacanya sekilas, lalu membantingnya ke lantai dengan marah. Galang, jadi kamu mau berpisah baik-baik dengan Isyana? Apa kamu lupa janjimu padaku? Kamu bilang kamu akan menceraikannya dan menikahiku. Apa maksudnya ini? Kamu membohongiku. Galang memungut surat itu dari lantai dan berkata dengan kesal, aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini denganmu. Keluarlah. Jangan menggangguku di sini. Aku tidak mau keluar. Siska mulai menangis. Galang, aku sudah berkorban banyak untukmu. Aku bahkan sudah putus hubungan dengan orang tuaku. Sekarang kamu mau meninggalkanku? Teganya kamu. Melihat Siska menangis, Galang semakin kesal. Kapan aku bilang aku mau meninggalkanmu? Posisiku sedang sulit sekarang. Setelah urusanku dengan Isyana selesai, aku pasti akan bersamamu. Tunggu saja, aku tidak bisa menunggu lagi. Siska mengusap air matanya menatap tajam. Galang, aku hamil. Sudah 2 bulan, ini anakmu. Kamu harus bertanggung jawab. Ceraikan Isyana sekarang juga dan nikahi aku, atau aku akan membawa anak ini ke kantormu dan bikin keributan biar semua orang tahu betapa tidak bermoralnya kamu. Mendengar kata hamil, Galang membeku di tempatnya. Ia menatap perut Siska dengan tidak percaya. Apa? Hamil? Apa itu benar? Ya, benar. Siska mengelus perutnya. Aku sudah periksa ke rumah sakit. Dokter bilang anak ini sehat. Galang, ini anakmu. Kamu harus bertanggung jawab pada kami. Ceraikan Isyana sekarang juga. Kalau tidak, aku akan bikin keributan di kantormu dan menuntutmu di pengadilan. Pikiran Galang menjadi kacau. Siska hamil. Ini benar-benar bencana di atas bencana. Jika Siska sungguh-sungguh pergi ke kantor dan membuat keributan atau menuntutnya, ia tidak hanya akan hancur di perusahaan, tapi juga di mata publik. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Siska, tenanglah. Kita bicarakan ini baik-baik, bukannya aku tidak mau bersamamu. Cuma masalah perceraian dengan Isyana agak rumit, jadi butuh waktu. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menceraikannya dan menikahimu. Aku sudah memberimu cukup waktu. Siska menggeleng. Aku tidak bisa menunggu lagi. Ceraikan Isyana dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, aku akan ke kantormu dan bikin keributan. Aku selalu menepati kata-kataku. Setelah itu, Siska berbalik dan pergi. Di depan pintu, ia menoleh ke arah Galang. Galang, jangan coba-coba membohongiku. Aku akan mengawasimu. Kalau dalam 3 hari kamu tidak menceraikan Isyana, bersiaplah menerima akibatnya. Setelah Siska pergi, Galang jatuh lemas di sofa. Hatinya dipenuhi keputusasaan. Di satu sisi ada ultimatum dariku, di sisi lain ada ancaman dari Siska, tekanan dari para pemegang saham, dan sekarang anak yang belum lahir. Ia hampir gila. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Tanoto untuk meminta bantuan. Pak Tanoto mendengarkan situasi Galang dan menghela napas. Pak Galang, dalam situasi ini saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Isyana sangat keras kepala. Siska mengancam dengan kehamilannya, dan para pemegang saham mendesak penyelesaian masalah. Bapak benar-benar berada di tengah krisis. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Galang dengan cemas. Apa saya harus menceraikan Isyana dan menikahi Siska? Tapi saya tidak mau menceraikan Isyana. Saya masih mencintainya. Pak, sekarang bukan waktunya untuk menuruti keinginan Bapak, kata Pak Tanoto. Kalau Siska benar-benar datang ke kantor dan bikin ribut atau menuntut, reputasi perusahaan akan hancur lebur dan harga saham akan anjlok. Menurut saya, lebih baik Bapak setuju dulu untuk bercerai guna menenangkan Siska dan menyelesaikan krisis yang ada di depan mata. Galang terdiam. Perkataan Pak Tanoto benar. Jika Siska membuat keributan di kantor, ia akan kehilangan segalanya. Ia harus menceraikanku lebih dulu, lalu baru memikirkan cara untuk mendapatkanku kembali. Galang mengambil surat kesepakatan perceraian di atas meja. Setelah ragu sekian lama, akhirnya ia menandatangani namanya. Melihat tanda tangannya sendiri, ia menangis. Ia tahu bahwa dengan tanda tangan ini, ia telah memutus ikatan terakhir kami. Ia kini sendirian di jalan yang ia pilih sendiri. Setelah menandatangani surat itu, Galang menelepon Pak Joko dan memintanya untuk mengantarkan surat tersebut ke kantor firma hukum advokat Tarik. Pak Joko menerima telepon itu dan menghela napas. Pak, apakah Bapak benar-benar sudah memutuskan ini? Dengan tanda tangan ini, Bapak dan Nyonya akan menjadi orang asing. Galang berkata dengan suara serak. Aku sudah memutuskannya. Cepat antarkan.
Setelah menutup telepon, Galang duduk di sofa, menatap ruangan yang kosong dengan perasaan hampa. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru akan membawanya pada penderitaan yang lebih besar. Keesokan harinya setelah Galang menandatangani surat itu, aku menerima telepon dari advokat Tarik. Ia mengatakan bahwa Galang sudah menandatangani kesepakatan perceraian, dan dokumennya sudah diantarkan ke kantornya. Aku dan Maya segera pergi ke firma hukum. Melihat tanda tangan Galang di surat itu, aku bernapas lega. Advokat Tarik tersenyum, Nyonya Isyana, selamat. Sekarang kita bisa menyerahkan dokumen ini ke pengadilan untuk mempercepat proses putusan cerai dan mengambil kembali aset Anda. Terima kasih, Pak Tarik, kataku dengan penuh syukur atas semua ini. Kerja Bapak sangat luar biasa. Sama-sama, ini pekerjaan saya, advokat Tarik tersenyum. Lebih baik kita segera daftarkan putusan perceraiannya. Jangan ditunda. Aku mengangguk. Hatiku penuh dengan harapan. Aku tahu aku akan segera terbebas dari Galang sepenuhnya dan memulai hidup baru. Namun aku tidak tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Sehari sebelum dokumen cerai itu diajukan ke pengadilan untuk disahkan, advokat Tarik tiba-tiba menelepon. Ia mengatakan bahwa Galang berubah pikiran dan menolak datang untuk meresmikan perceraiannya. Aku terkejut sesaat. Pak Tarik, apa maksudnya ini? Galang sudah tanda tangan. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Advokat Tarik menghela napas. Nyonya Isyana. Menurut pengakuan Pak Galang, Siska Lim ternyata hamil. Siska mengancam akan membuat keributan di kantor jika dia menceraikan Anda. Jadi dia terpaksa berubah pikiran. Dia juga bilang akan memberikan kompensasi yang lebih besar kepada Anda, dan memohon satu kesempatan lagi. Dia memohon agar tidak bercerai. Mendengar itu, aku tertawa sinis. Galang. Sampai sekarang dia masih mencoba membohongiku. Benar-benar menggelikan. Aku berkata dengan tegas, Pak Tarik, saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Dia sudah tanda tangan, dan kesepakatan itu sah secara hukum. Dia harus mengesahkan perceraian ini dengan saya. Kalau dia menolak, kita ajukan permohonan ke pengadilan untuk menuntut eksekusi paksa. Baik, saya mengerti. Saya akan segera menyiapkan dokumen untuk mengajukan permohonan agar Pak Galang melaksanakan kesepakatan itu dan meresmikan perceraiannya dengan Anda. Setelah telepon ditutup, Maya marah besar. Si Galang brengsek itu benar-benar sudah keterlaluan. Sudah tanda tangan, sekarang seenaknya mau ditarik lagi. Dan si Siska itu benar-benar pelakor gila. Isyana, jangan khawatir. Kita punya advokat Tarik. Dia pasti bisa memaksa Galang untuk menepati kesepakatannya. Aku mengangguk. Aku tidak khawatir. Semakin dia bertingkah seperti ini, aku semakin bertekad untuk bercerai dan mengambil kembali semua hakku. Mereka berdua sudah berbuat jahat, jadi mereka harus menerima hukuman yang setimpal. Aku tahu mungkin akan ada lebih banyak kesulitan ke depannya, tetapi aku sudah siap. Aku akan memperjuangkan hakku sedikit demi sedikit dan membuat Galang serta Siska membayar atas semua perbuatan mereka. Setelah telepon dari advokat Tarik, aku tidak membuang waktu untuk mengeluh. Aku dan Maya segera menyusun kembali semua bukti yang kami miliki. Maya meletakkan semua cetakan riwayat transaksi bank dan catatan transfer Galang ke rekening luar negeri di atas meja. Aku mengambil tangkapan layar percakapan yang kusimpan di ponselku. Itu adalah percakapan WhatsApp antara Galang dan kerabat jauhnya tahun lalu. Di dalamnya tertulis dengan jelas, "Tolong transfer uang ini ke Siska. Jangan sampai Isyana tahu." Apakah bukti-bukti ini sudah cukup? Tanya Maya sambil menunjuk catatan transfer yang besar dan percakapan dengan kerabatnya itu. Ini bukti yang tidak terbantahkan, kan? Aku mengangguk, dan kemudian aku teringat sesuatu. Oh ya, waktu itu di bank. Teller bilang ada beberapa kali setoran dari Siska ke rekening kerabat Galang dalam beberapa bulan terakhir. Jumlahnya tidak besar, tapi sangat sering. Menurut advokat Tarik, ini mungkin trik Siska untuk mengembalikan sebagian uang sebagai cara menyamarkan sumber dana pembelian apartemen. Ini juga harus ditambahkan sebagai bukti. Saat kami sedang berdiskusi, ponselku berdering. Advokat Tarik. Ia mengatakan bahwa ia telah memeriksa catatan rumah sakit tempat Siska Lim mengaku melakukan tes kehamilan dan memintaku untuk datang ke firma hukum jika ada waktu. Aku dan Maya buru-buru bersiap dan berangkat. Sesampainya di kantor, advokat Tarik menyerahkan sebuah hasil tes laboratorium. Nyonya Isyana, lihat ini. Siska Lim memang pernah melakukan tes kehamilan di rumah sakit. Tapi di hasil tesnya tertulis, status kehamilan tidak terkonfirmasi. Dan kunjungan terakhirnya ke rumah sakit adalah 1 bulan yang lalu. Setelah itu dia tidak pernah kembali lagi. Lebih jauh lagi,
saya meminta catatan medisnya diperiksa dan menemukan bahwa dia menjalani operasi kuretase setengah tahun yang lalu. Dokter menyarankannya untuk tidak hamil dulu setidaknya selama setengah tahun karena bisa sangat berbahaya bagi tubuhnya. Aku memegang hasil tes itu dan seketika mengerti semuanya. Siska Lim tidak hamil. Dia membohongi Galang. Maya yang juga melihat hasil tes itu menjadi marah. Perempuan ini benar-benar jahat. Dia menipu Galang dengan kehamilan palsu dan bahkan mengancamnya. Dia benar-benar pantas dihukum. Advokat Tarik berkata, sekarang kita punya hasil tes ini. Kita bisa membuktikan bahwa Siska Lim berbohong, karena Pak Galang berubah pikiran akibat ancaman kehamilan palsu Siska. Kita bisa menggunakan argumen ini di pengadilan untuk menyatakan bahwa penarikan tanda tangannya tidak sah, dan menuntut eksekusi paksa atas kesepakatan perceraian tersebut. Aku juga menambahkan, dulu aku menemukan bahwa Galang rutin mengirim uang ke rekening luar negeri setiap bulannya. Sekarang aku curiga rekening itu milik Siska. Pak Tarik, bisakah itu juga diselidiki? Advokat Tarik mengangguk, tentu. Saya akan segera mengajukan permohonan surat perintah pemeriksaan pengadilan untuk mengungkap pemilik rekening itu. Kalau terbukti rekening itu milik Siska Lim, ini akan menjadi bukti tambahan bahwa Pak Galang telah menyembunyikan aset untuknya dalam waktu yang lama, yang mana akan sangat menguntungkan kita. Keluar dari firma hukum, perasaanku menjadi jauh lebih ringan. Sebelumnya aku khawatir Galang akan terus menggangguku karena kehamilan palsu Siska. Namun sekarang, berkat catatan rumah sakit ini, aku bisa membongkar kebohongan Siska dan memberitahu Galang bahwa dia telah ditipu. Sementara itu, Galang sedang sangat pusing karena Siska. Setiap hari Siska meneleponnya, memaksanya untuk segera menceraikanku, dan mengancam akan membawa anak mereka ke kantor, dan membuat keributan jika ia terus menunda. Galang awalnya ragu, tetapi melihat sikap Siska yang begitu meyakinkan, ia mulai bimbang. Sore itu, Siska benar-benar datang ke kantor Galang dan berteriak di depan pintu ruangannya. Galang, kapan kamu akan menceraikan Isyana? Aku tidak bisa menunggu lagi. Kalau hari ini kamu tidak memberiku jawaban pasti, aku akan menemui pemegang sahammu dan menceritakan semuanya. Galang buru-buru menarik Siska ke dalam kantornya, menutup pintu, dan berkata pelan, kumohon, jangan begini. Ini jam kerja, kalau para pemegang saham tahu, aku tamat. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan menceraikan Isyana. Beberapa hari lagi. Kapan pastinya? Siska menolak menyerah. Aku sudah memberimu terlalu banyak waktu. Kamu selalu mencari alasan, Galang. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu tidak memberiku janji yang pasti, aku akan bikin ribut sekarang juga. Melihat Siska yang berubah seperti iblis, Galang tiba-tiba curiga. Ia ingat, dulu saat bersama Siska, perempuan itu sering mengeluh tidak enak badan dan juga bilang baru saja menjalani operasi. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba hamil? Lagi pula, setelah bilang bahwa dia hamil, Siska hanya bilang dia sudah periksa ke rumah sakit, tetapi tidak pernah menunjukkan hasil tesnya. Galang mengerutkan kening. Siska, kalau kamu memang hamil, bisa tunjukkan hasil tes dari rumah sakit? Aku juga ingin tahu kondisi anak kita. Mata Siska tampak ragu, ia cepat-cepat berkata, hasil tesnya ketinggalan di rumah. Aku tidak membawanya. Lagi pula, kata dokter, janinnya masih terlalu kecil, jadi belum banyak yang bisa diperiksa. Nanti kalau sudah agak besar baru periksa lagi. Kecurigaan Galang semakin dalam. Kalau begitu, sebutkan saja nama rumah sakit dan dokternya. Besok aku akan menemanimu. Aku ingin dengar langsung dari dokternya. Wajah Siska menegang. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak usah ikut. Kalau kamu benar-benar peduli padaku dan anak ini, cepat ceraikan Isyana. Jangan banyak tanya. Melihat kepanikan Siska, Galang akhirnya menemukan jawabannya. Siska kemungkinan besar tidak hamil. Dia telah menipunya. Galang dipenuhi amarah dan perasaan dikhianati. Siska telah menipunya sekian lama. Dan karena kebohongannya ini, hubungannya denganku hampir benar-benar hancur. Galang menahan amarahnya dan berkata, Siska, kalau kamu memang hamil, tunjukkan hasil tesnya atau pergi ke rumah sakit bersamaku. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan hasilnya, dan tidak mau ke rumah sakit, aku terpaksa menganggap kamu berbohong. Siska semakin panik karena Galang tidak mempercayainya. Ia menangis. Galang, beraninya kamu mencurigaiku. Aku sedang mengandung anakmu, tapi kamu tidak mempercayaimu. Aku sangat kecewa. Bukan aku tidak percaya, tapi tidak ada bukti kalau kamu hamil, kata Galang dengan dingin. Kalau kamu memang hamil, bawa buktinya. Kalau tidak, melihat sikap tegas Galang, Siska sadar bahwa ia tidak bisa menipunya lagi. Ia mengusap air matanya,
dan wajahnya berubah menjadi beringas. Galang, jangan paksa aku. Walaupun aku tidak hamil, kita sudah lama bersama. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja, beri aku uang. Kalau tidak, aku akan bikin keributan di kantormu dan akan kuberitahu Isyana semuanya. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Mendengar pengakuan Siska bahwa ia tidak hamil, Galang gemetar karena marah. Kamu menipuku. Kamu menipuku dengan kehamilan palsu demi uang. Siska, kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Siska tertawa sinis. Kamu yang menipuku duluan. Kamu janji akan menceraikan Isyana dan menikahiku. Kamu juga janji akan membelikanku rumah. Jangan coba-coba mengelak sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu. Beri aku 4 miliar rupiah. Kalau tidak, aku benar-benar akan bikin keributan. Aku akan membuatmu hancur di masyarakat. Akhirnya Galang melihat wajah asli Siska. Ia tidak ingin berurusan dengannya lagi. Aku tidak punya 4 miliar. Paling banyak aku hanya bisa memberimu 1 miliar. Kalau kamu setuju, aku transfer sekarang juga. Setelah itu, jangan pernah temui aku lagi. Kalau kamu tidak mau, terserah kamu. Aku sudah tidak takut dengan ancamanmu. Siska tidak menyangka Galang akan sekeras itu. Ia ragu sejenak. Ia berpikir bahwa 1 miliar rupiah juga bukan jumlah yang kecil. Jika ia terus membuat keributan, ia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia pun mengangguk, baik, 1 miliar. Transfer sekarang. Galang mengambil ponselnya dan mentransfer 1 miliar ke rekening Siska. Kemudian ia berkata, uangnya sudah kukirim, cepat keluar. Jangan pernah mencariku lagi. Dan jangan ganggu Isyana. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal diam. Setelah menerima uang itu, Siska tersenyum penuh kemenangan. Ia mengambil tasnya, berbalik, dan pergi tanpa pamit. Melihat punggung Siska, Galang dipenuhi dengan penyesalan dan amarah. Ia menyesal telah tertipu dan menjalin hubungan dengan Siska. Ia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga ditipu mentah-mentah dalam waktu lama dan kehilangan begitu banyak uang. Aku tidak terkejut saat mendengar berita bahwa Galang telah mengetahui kehamilan palsu Siska. Advokat Tarik memberitahuku bahwa Galang sudah menghubunginya, mengatakan bahwa ia bersedia melaksanakan kesepakatan perceraian dan akan pergi ke pengadilan bersamaku untuk meresmikan perceraian kami. Aku dan Maya sangat gembira. Isyana, ini luar biasa, kata Maya. Akhirnya Galang sadar kalau dia ditipu dan dia mau bercerai. Akhirnya kita bisa bebas dari dia. Aku mengangguk. Ya, akhirnya bebas. Tapi kita tetap harus bertemu di pengadilan. Aku harus mengambil kembali semua aset yang dia sembunyikan. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Advokat Tarik juga berkata, benar, Nyonya Isyana. Meskipun Pak Galang setuju untuk melaksanakan kesepakatan perceraian, tindakannya menyembunyikan aset telah merugikan Anda. Anda berhak menuntut pengembalian aset tersebut sekaligus menuntut ganti rugi. Kita akan tetap melanjutkan persidangan sesuai jadwal agar mendapatkan putusan pengadilan yang seadil-adilnya. Aku setuju dengan pendapat Advokat Tarik. Meskipun Galang setuju untuk bercerai, aku tidak akan memaafkannya begitu saja. Ia harus membayar pengkhianatan dan penipuannya. Hanya dengan cara itulah aku bisa benar-benar menutup masa lalu dan memulai hidup baru. Selama beberapa hari berikutnya, aku mempersiapkan dokumen untuk persidangan sekaligus mempersiapkan diri untuk wawancara di universitas. Aku mencurahkan seluruh energiku pada dua hal ini dan tidak lagi memikirkan Galang maupun Siska. Aku tahu bahwa hanya dengan memperbaiki diriku sendirilah aku bisa benar-benar terlepas dari bayang-bayang masa lalu dan menyambut masa depan yang lebih baik. Di hari wawancara, aku mengenakan pakaian rapi dengan senyuman percaya diri, lalu melangkah masuk ke ruang wawancara universitas. Pewawancara menanyakan banyak hal tentang pendidikanku di bidang bahasa Jerman serta penelitian akademikku, dan aku menjawabnya dengan tenang. Setelah wawancara selesai, para pewawancara tampak puas dan mengatakan akan memberitahukan hasilnya secepat mungkin. Keluar dari ruang wawancara, hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu apapun hasilnya, aku sudah mengambil langkah baru. Kehidupan baruku telah dimulai. 3 hari setelah wawancara, aku menerima surat penerimaan dari universitas tersebut. Mereka memintaku mulai bekerja pada hari Senin minggu depan. Melihat surat itu, aku sangat gembira hingga rasanya ingin melompat. Maya memelukku dan berseru, Isyana, luar biasa. Akhirnya kamu bisa melakukan pekerjaan yang kamu sukai lagi. Sambil memegang surat penerimaan itu, aku bersyukur dalam hati. Terima kasih atas bantuan Advokat Tarik, atas dukungan Maya, dan terutama, terima kasih kepada diriku sendiri yang tidak menyerah karena kegagalan pernikahan, melainkan bangkit kembali dan memilih untuk meraih hidup yang kuinginkan. Sehari sebelum aku mulai bekerja,
aku menerima telepon dari advokat Tarik. Tanggal persidangan telah ditetapkan pada minggu depan, jadi aku harus bersiap. Ia juga mengatakan bahwa Galang terus menghubunginya belakangan ini. Galang ingin bertemu denganku secara empat mata untuk bernegosiasi. Ia menawarkan untuk mengurangi persentase pembagian harta asalkan ia bisa memberikan kompensasi tambahan. Tanpa ragu, aku menolaknya. Pak Tarik, saya tidak butuh kompensasi. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Dia berselingkuh dan menyembunyikan aset, jadi dia harus bertanggung jawab. Saya tidak akan memberikan keringanan apapun. Baik. Nyonya Isyana, kata advokat Tarik. Kalau begitu, kita lanjutkan persidangan sesuai jadwal untuk mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan. Sehari sebelum persidangan, Galang tiba-tiba meneleponku. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Dari seberang telepon, suara Galang terdengar serak dan lelah. Isyana, besok persidangannya. Bisakah kita bertemu sebentar? Ada yang ingin kubicarakan. Aku berpikir sejenak lalu berkata, baik, kita bertemu di kafe dekat pengadilan jam 3 sore. Setelah telepon ditutup, Maya bertanya dengan cemas, Isyana, kamu benar-benar mau menemuinya? Bagaimana kalau dia punya niat buruk? Aku tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan tertipu lagi olehnya. Aku menemuinya untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Untuk menunjukkan padanya bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Pukul 3 sore, aku tiba di kafe tepat waktu. Galang sudah ada di sana. Ia duduk di dekat jendela, mengenakan setelan jas hitam. Rambutnya rapi, tetapi wajahnya pucat dan tampak sangat lelah. Melihatku, Galang buru-buru berdiri dan mencoba menarik kursi untukku, tetapi aku langsung duduk di hadapannya. Kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja. Galang terkejut sesaat, lalu perlahan kembali duduk. Isyana, aku salah. Aku salah karena berhubungan dengan Siska, menyembunyikan aset dan terutama meremehkanmu. Semua ini salahku. Aku sudah benar-benar putus dari Siska. 1 miliar yang dia ambil dariku juga sudah kukembalikan ke pikiranku. Semua uang ini akan kuberikan padamu sebagai kompensasi. Kumohon. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Jangan ceraikan aku menatap Galang. Aku tidak merasakan apapun di hatiku. Galang, menurutmu apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Saat kamu menyakitiku, apa pernah terpikir olehmu akan ada hari seperti ini? Aku sudah diterima di universitas dan akan mulai bekerja minggu depan. Kehidupan baruku sudah dimulai. Aku sama sekali tidak berniat untuk kembali. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu dulu, kata Galang dengan panik. Tapi aku bisa berubah. Aku akan menjagamu dengan baik dan melindungi keluarga kita. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan itu tidak hilang, kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Aku mengambil ponselku, membuka hasil tes rumah sakit yang dikirimkan advokat Tarik dulu, serta bukti transfer Galang kepada Siska. Kemudian aku meletakkannya di hadapan Galang. Lihat. Siska tidak pernah hamil, dia menipumu. Uang yang kamu kirimkan padanya setiap bulan, dan harga apartemen mewah itu, jumlahnya mencapai lebih dari 4 miliar. Semua itu adalah harta bersama kita. Kamu harus mengembalikan semuanya padaku. Melihat bukti-bukti di ponsel itu, wajah Galang memucat. Kamu tahu kalau Siska tidak hamil. Kamu sudah mengumpulkan semua bukti ini? Ya, aku tahu, kataku dingin. Sejak kamu mengobrol dengan Siska dalam bahasa Prancis di resepsi itu, aku tahu pernikahan kita sudah berakhir. Aku mengumpulkan bukti-bukti ini bukan untuk membalas dendam padamu. Ini untuk melindungi hak-hakku. Aku mengorbankan karier dan mimpiku untukmu, tapi begini caramu memperlakukanku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Galang menatapku sambil menangis. Isyana, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak mau kehilangan keluarga ini. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Mencintaiku? Aku tertawa sinis. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan berhubungan dengan perempuan lain. Kamu tidak akan menyembunyikan harta kita. Kamu tidak akan meremehkan pengorbananku. Galang, cintamu terlalu murahan. Aku tidak butuh. Besok di persidangan, aku akan menyerahkan semua bukti ini untuk mendapatkan putusan yang adil dari pengadilan. Bersiaplah. Setelah itu, aku berdiri, mengambil tasku, dan berbalik. Galang mencoba menahanku. Namun aku menepis tangannya dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh sedikit pun. Keluar dari kafe, sinar matahari menyinari tubuhku. Terasa hangat dan terang.
Aku menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhku terasa ringan. Aku tahu pernikahan dengan Galang ini pada akhirnya akan benar-benar usai. Keesokan harinya di persidangan, aku dan advokat Tarik tiba di pengadilan tepat waktu. Galang juga sudah datang. Ia duduk sendirian di kursi tergugat. Wajahnya pucat, tatapan matanya kosong. Saat sidang dimulai, advokat Tarik menyerahkan semua bukti kepada hakim. Bukti transfer Galang kepada Siska, akta jual beli apartemen mewah, hasil tes laboratorium dari rumah sakit, dan percakapan WhatsApp antara Galang dan kerabat jauhnya. Hakim memeriksa semua bukti itu, lalu bertanya kepada Galang. Tergugat Galang Reza, apakah semua bukti yang diajukan oleh penggugat ini benar? Apakah ada pembelaan lain? Galang menggeleng, suaranya serak, semua bukti itu benar. Tidak ada pembelaan. Saya akan mengembalikan semua aset yang saya sembunyikan dan membayar ganti rugi kepada Isyana. Hakim mengangguk. Mengingat tergugat tidak menyangkal bukti yang diajukan penggugat dan bersedia bertanggung jawab, maka pengadilan memutuskan sebagai berikut, mengabulkan gugatan cerai dari penggugat Isyana terhadap tergugat Galang Reza. Tergugat Galang Reza diperintahkan untuk mengembalikan aset yang disembunyikan dengan total nilai 4,8 miliar, serta membayar ganti rugi imaterial dan nafkah sebesar 1 miliar kepada penggugat Isyana dalam waktu 30 hari. Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apartemen di pusat kota Jakarta akan diserahkan kepada penggugat Isyana, dan 80% dari sisa aset tergugat Galang Reza berupa deposito dan saham setelah dikurangi bagian yang harus dikembalikan akan diserahkan kepada penggugat Isyana. Mendengar putusan itu, aku bernapas lega. Air mataku menetes. Ini bukan air mata kesedihan, ini adalah air mata kelegaan, air mata kebahagiaan. Akhirnya aku mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, dan akhirnya aku benar-benar bebas dari Galang untuk memulai hidup baru. Galang tidak berkata apa-apa setelah mendengar putusan itu. Ia hanya menundukkan kepalanya. Bahunya tampak sedikit bergetar. Sekarang ia tahu bahwa ia telah benar-benar kehilangan segalanya. Keluar dari pengadilan, Maya berlari ke arahku dan memelukku. Isyana, luar biasa, kita menang. Akhirnya kamu terbebas dari si brengsek itu. Aku tersenyum dan mengangguk. Ya, akhirnya bebas. Maya. Untuk semua ini, terima kasih banyak. Sama-sama, kata Maya sambil tersenyum. Ayo kita pesta. Kami mencari restoran, memesan makanan kesukaanku dan sebotol anggur merah. Sambil makan, aku menatap pemandangan di luar jendela. Hatiku dipenuhi harapan. Aku tahu masa depanku pasti akan lebih baik. Aku akan bersinar di pekerjaan yang kusukai, dan aku akan bertemu dengan orang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Sedangkan Galang, ia tidak hanya kehilangan aku dan hartanya. Karena skandal perselingkuhan dan penyembunyian asetnya yang terbongkar, ia dicopot dari posisinya sebagai CEO oleh para pemegang saham dan menjadi bahan tertawaan publik. Semua yang pernah ia miliki lenyap seperti gelembung sabun akibat pengkhianatan dan tipu dayanya. Menurutku, ini adalah akhir yang pantas untuknya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan. Itulah hukum karma. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, aku mulai bekerja di universitas. Sesuai jadwal, universitas memberiku ruangan kerja pribadi. Rekan-rekan kerjaku sangat ramah, dan para mahasiswa sangat menghormatiku. Setiap hari, kami berdiskusi tentang sastra Jerman, melatih percakapan, dan menjalani hari-hari yang penuh serta membahagiakan. Akhirnya aku menemukan kembali diriku yang dulu, Isyana yang penuh semangat dan ambisi dalam berkarier. Pada akhir pekan pertama setelah aku mulai bekerja, aku mendesain ulang apartemen di pusat kota Jakarta itu dengan gaya minimalis yang kusukai. Dulu, banyak perabotan di rumah ini dipilih oleh Galang. Namun sekarang, aku mengganti semuanya. Hanya barang-barang yang memiliki kenangan tentang ibuku yang kusisakan. Melihat desain baru rumah ini, aku merasakan rasa kepemilikan yang mendalam. Ini adalah rumah yang benar-benar milikku. Di sisi lain, Galang tidak bisa memenuhi putusan pengadilan tepat waktu. Setelah dipecat dari perusahaan, ia kehilangan kekuasaannya. Deposito dan saham atas namanya juga nilainya anjlok akibat krisis perusahaan sebelumnya, sehingga tidak cukup untuk membayar 4,8 miliar. Bahkan kompensasi 1 miliar pun tidak bisa ia siapkan. Atas permintaanku, advokat Tarik mengajukan permohonan eksekusi paksa ke pengadilan. Pengadilan menyita satu-satunya apartemen kecil dan mobil yang tersisa atas nama Galang, dan bersiap untuk melelangnya guna membayar utangnya kepadaku. Mendengar berita itu, Galang meneleponku berkali-kali, memohon agar diberi perpanjangan waktu. Ia berjanji akan mencari cara untuk melunasi utangnya.
Aku tidak mengangkat teleponnya. Aku juga tidak membalas pesan-pesannya. Aku tahu aku sudah memberinya kesempatan, dan dia sendirilah yang menyia-nyiakannya. Sekarang, dia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Suatu kali, aku berpapasan dengan Galang di swalayan dekat kampus. Ia mengenakan pakaian kasual yang murah. Rambutnya berantakan dan wajahnya dipenuhi jambang. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Penampilan percaya diri seorang CEO dulu kini sudah sirna. Saat melihatku, ia buru-buru mendekat dan mencoba mengajakku bicara. Namun aku tidak memedulikannya. Aku mendorong troliku dan pergi. Aku tidak ingin punya hubungan apapun lagi dengannya. Segala hal tentangnya sudah tidak ada hubungannya denganku. Belakangan, aku dengar dari Maya. Setelah apartemen dan mobil Galang dilelang, uang yang terkumpul hanya sekitar 1,5 miliar. Jauh dari cukup untuk melunasi utangnya. Galang terpaksa menjadi kuli bangunan di proyek konstruksi. Setiap hari memanggul batu bata dan semen, melakukan pekerjaan paling berat dengan upah harian yang kecil, sambil hidup dalam persembunyian dari para penagih utang. Sedangkan Siska Lim, setelah menerima 1 miliar dari Galang, ia benar-benar menghilang. Ada yang bilang ia pergi ke luar negeri dengan uang itu. Ada yang bilang ia mencari pria kaya lain di kota berbeda. Ada juga yang bilang ia ditangkap polisi karena kasus penipuan di masa lalunya. Kemanapun dia pergi, itu sudah bukan urusan Galang lagi. Galang akhirnya menyadari pada akhirnya, bahwa Siska bersamanya bukan karena cinta, melainkan murni karena uang. Suatu hari, aku menerima telepon dari advokat Tarik. Galang jatuh pingsan akibat serangan jantung, disebabkan oleh kelelahan yang ekstrem dan tekanan mental berkepanjangan. Ia dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada kerabat maupun temannya yang mau merawatnya. Jadi pihak rumah sakit menghubungiku sebagai satu-satunya kontak darurat yang bisa dihubungi, bertanya apakah aku bersedia menjenguknya. Setelah bimbang cukup lama, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Bukan karena hatiku melunak. Aku hanya ingin benar-benar menutup lembaran masa lalu. Aku membeli sebuket bunga dan pergi ke kamar rawatnya. Galang terbaring di ranjang. Wajahnya sangat pucat. Tubuhnya dipenuhi berbagai macam selang. Ia terlihat sangat lemah. Saat melihatku, matanya langsung memerah. Isyana, kamu datang. Suara Galang terdengar sangat lemah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Aku cuma ingin bilang, maaf. Aku meletakkan bunga itu di meja nakas dan berkata dengan tenang, biarlah yang lalu berlalu. Aku sudah menerima uang dari hasil lelang pengadilan. Sisa utangmu tidak akan kutagih lagi. Rawatlah kesehatanmu baik-baik, dan di masa depan, hiduplah dengan benar, jangan lakukan hal-hal yang akan kamu sesali lagi. Mendengar perkataanku, Galang menangis. Isyana, terima kasih. Terima kasih karena sudah memaafkanku. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berbalik dan keluar dari kamar rawat. Keluar dari rumah sakit, sinar matahari menyinari tubuhku. Terasa hangat dan terang. Bayangan terakhir di hatiku seolah telah sirna. Akhirnya aku benar-benar terbebas dari masa lalu dan memulai hidup baru. 1 tahun berlalu. Karierku di universitas semakin menanjak. Aku menerbitkan sebuah buku tentang sastra Jerman yang mendapat sambutan luar biasa dari rekan-rekan sejawat. Universitas menobatkanku sebagai dosen teladan, dan aku sangat disayangi oleh para mahasiswa. Dalam sebuah acara pertukaran akademik, aku berkenalan dengan seorang pria bernama Dimas Saputra. Ia adalah dosen bahasa Jerman di universitas lain. Seorang pria yang lembut dan berwawasan luas. Kami memiliki banyak topik pembicaraan yang sama, mulai dari sastra Jerman hingga impian hidup, dari hobi hingga pandangan hidup. Setelah mengetahui masa laluku, Dimas tidak merasa kasihan atau bersimpati. Ia hanya berkata dengan tulus, Isyana, masa lalumu adalah pengalaman yang berharga, dan masa kinimu jauh lebih penting. Aku ingin bersamamu, menciptakan masa depan yang lebih indah. Melihat tatapan tulus Dimas, aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, akhirnya aku telah menemukan orang yang akan menghargai dan mencintaiku. Kini, aku memiliki pekerjaan yang kusukai, rumah yang hangat, seseorang yang mencintaiku, dan teman-teman yang menemani hidupku. Hidupku dipenuhi dengan sinar matahari dan harapan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Sesekali aku teringat Galang dan Siska, serta pernikahan yang gagal itu. Namun aku tidak lagi merasa sedih atau marah. Sebaliknya, aku bersyukur karena pengalaman itulah yang mengajariku bagaimana cara melindungi diri, bagaimana memperjuangkan hak-hakku, dan bagaimana bangkit kembali dari kekecewaan. Akhirnya aku menyadari bahwa hidup ini bagaikan cermin. Jika kamu tersenyum padanya, ia juga akan tersenyum padamu. Seberapa besar pun kesulitan yang kamu hadapi,
jika kamu tidak menyerah dan berani menghadapinya, kamu pasti akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dan orang-orang yang mengkhianati serta menyakitimu, pada akhirnya akan membayar atas perbuatan mereka. Akibat dari suatu perbuatan adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Manusia harus senantiasa menjaga kebaikannya dan menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya.